Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Ruby Samudra dari jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang kimia hijau. Kimia hijau juga disebut kimia berkelanjutan. Kimia hijau adalah filsafat penelitian dan rekayasa atau teknik kimia yang menganjurkan desain produk dan proses yang meminimasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Sementara kimia lingkungan adalah cabang kimia yang membahas lingkungan hidup dan zat-zat kimia di alam. Kimia hijau justru berupaya mencari cara untuk mengurangi dan mencegah pencemaran pada sumbernya. Definisi kimia hijau. Menurut EPA tahun 2015, kimia hijau atau yang disebut green chemistry adalah desain produk dan proses kimia yang berupaya mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya. Kimia hijau berlaku untuk seluruh siklus hidup produk kimia, termasuk desain, manufaktur, penggunaan, dan pembuangan akhir. Kimia hijau dikenal juga sebagai kimia berkelanjutan atau yang disebut sustainable chemistry. Dalam hal ini, kimia hijau merupakan konsep dan pemikiran mengenai kimia untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Kimia hijau bukanlah cabang ilmu kimia baru, namun merupakan cara pandang atau strategi dalam kaitannya dengan pemanfaatan kimia. Aplikasi kimia hijau sejalan dengan dan seirama dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Sebagai catatan, pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan menerapkan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Hal itu dimuat dalam laporan PBB mengenai tahun 1987 yang dikutip oleh Collins tahun 2001. Masa depan kita bersama kehancuran lingkungan yang sudah sedemikian parahnya, sudah tentu perlu direhabilitasi dengan secara progresif, dengan tetap memperhatikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. Kimia hijau dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan lestari dan berkelanjutan, setidaknya untuk 3 bidang utama. Pertama, teknologi energi terbarukan yang akan menjadi pilar utama dari peradaban teknologi tinggi yang berkelanjutan. Dikutip dari Collins tahun 2001. Dalam hal ini, ahli kimia dapat berkontribusi antara lain dalam pengembangan konversi energi matahari menjadi energi kimia dan energi listrik. Kedua, reagen yang digunakan oleh industri kimia yang masih sebagian besar bersumber dari minyak bumi harus mulai digantikan oleh sumber yang terbarukan. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan pada sumber karbon yang berasal dari fosil. Ketiga, perlu ada teknologi alternatif pengendalian polusi yang lebih mumpuni. Di sini ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu mencegah limbah. Apa itu mencegah limbah? Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta minimalkan limbah pada setiap proses. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Yang ketiga, sintesis kimia yang berbahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, yaitu memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta minimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan presentasi limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya.
menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbaru. Bahan baku terbaru biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan efektivitas, mengurangi limbah, faktor reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisa yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Itu merupakan 12 prinsip kimia hijau. Lalu ada aplikasi kimia hijau. Aplikasi kimia hijau mengacu pada paparan mengenai prinsip kimia hijau. Maka produk kimia yang dianggap ideal adalah memiliki sifat dapat terurai oleh mikroorganisme atau yang disebut biodegradable, mampu beradaptasi dan sejalan dengan siklus 3R, yaitu reuse, recycle, and reduce. Serta produk dan proses produksinya tidak menimbulkan bahaya. Adapun aplikasi kimia hijau sudah berkembang di berbagai negara. Di Amerika Serikat sendiri terdapat Presidential and Clean Chemistry Challenge Awards, EPA tahun 2015. Berdasarkan catatan Santosa tahun 2008 yang mengutip pendapat Koch 2007 bahwa dalam 50 tahun ke depan terdapat 10 masalah besar yang dihadapi umat manusia, mulai dari masalah energi, air, makanan, lingkungan, kemiskinan, terorisme dan perang, penyakit, pendidikan, demokrasi, dan populasi. Ternyata 5 di antaranya, yaitu masalah energi, air, makanan, lingkungan, dan penyakit, berkaitan erat dengan kimia dan hanya dapat diselesaikan secara seksama dengan mengembangkan lebih lanjut konsep dan aplikasi kimia hijau. Sekian video presentasi dari mata kuliah kimia tentang kimia hijau. Sekian, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.